Selamat pagi para sahabat. Pagi ini kita akan bahas buku tentang eh, mengapa pelajar bernilai A itu bekerja untuk pelajar bernilai C. Ini karangan dari Robert Kiyosaki, seorang pengusaha, seorang ahli manajemen, dan beliau membuat pelatihan pendidikan bisnis dan manajemen. Beliau berdomisili di Amerika Serikat. Nah, mengapa buku ini jadi menarik untuk kita ulas? Ini kenyataan yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita suka bertanya-tanya, kenapa seseorang yang tadinya di sekolah itu biasa-biasa saja, prestasinya biasa-biasa saja. Kalau dalam istilah Robert Kiyosaki, dia nilainya cuma C saja, tapi dalam kenyataannya kemudian di dalam karirnya, di dalam kehidupannya, ternyata dia mampu mengembangkan perusahaan atau berhasil di bidang politik atau berhasil di dalam bidang pemerintahan, dan kemudian dia bisa menduduki jabatan-jabatan yang tinggi atau mampu mengelola perusahaan-perusahaan yang besar. Padahal orang ini bahkan mungkin tidak lulus sekolahnya. Ada yang cuma tamatan SD, ada yang tamatan SMA, atau juga tamatan tidak sampai tamat dari perguruan tinggi, jebolan perguruan tinggi gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi penasaran atau rasa keinginan tahu dari para sahabat, kenapa hal ini bisa terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah sekolah menyiapkan anak untuk menghadapi dunia nyata? Dalam kenyataannya tidak, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Mereka mendidik anak-anak untuk menjadi pandai di bidang emotional intelligence, di bidang intellectual intelligence, tapi apakah dia mendidik anak-anak agar supaya mampu untuk bisa survive di dalam kehidupan, di dalam berwirausaha, di dalam membangkitkan perekonomian? Tidak ada latihan-latihan khusus, kecuali barangkali sekolah-sekolah spesialis, sekolah bisnis pada saat memasuki masa S2 atau S3. Itu pun tidak semuanya melatih untuk praktek langsung menjadi seorang wirausaha. Seringkali yang terjadi adalah seseorang setelah selesai sekolah bisnis justru bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan besar. Dia kembali menjadi pekerja. Nah, jadi ada sebuah mentalitas yang harusnya dipersiapkan sejak anak ini dini, sehingga mereka mampu untuk bersaing di dalam kehidupan nyata dan menjadi pencipta-pencipta lapangan kerja atau menjadi pengusaha. Nah, bagaimana siswa C ini mengalahkan siswa A di dalam kehidupan? Nah, ternyata anak-anak ini mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari oleh siswa yang bernilai A tadi. Menurut Robert Kiyosaki demikian. Jadi anak-anak ini di dalam kehidupannya saat-saat dia masih muda, masih bersekolah, dia ternyata juga mencari ilmu atau mencari pengalaman dengan mencoba untuk membuat bisnis atau mempelajari bagaimana seorang pebisnis melakukan kegiatannya. Nah, sehingga anak-anak ini dibekali untuk mampu bahwa di dalam perekonomian dia harus mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, anak-anak ini harus diberi pelajaran tentang bagaimana mengelola keuangan yang bisa kemudian meningkatkan asetnya, pemilikannya, hartanya, sehingga itu menjadi semakin besar dan semakin besar, sehingga kemudian bisa berkembang menjadi sebuah usaha. Nah, ini yang kurang dipelajari oleh anak-anak yang bernilai A, karena mereka cenderung untuk mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah, kemudian berkutat di perpustakaan, mempelajari apa yang diajarkan oleh guru, sementara anak-anak bernilai C ini barangkali dia bergaul dengan para pengusaha, dia pergi ke pasar, dia pergi ke tempat-tempat usaha, dia bertanya, dia magang, dia ikut serta dalam kegiatan, dia ikut bekerja menjadi seorang agen asuransi, dia ikut serta di dalam magang di dalam beberapa perusahaan, sehingga kehidupannya dan pengalamannya menjadi lebih kaya. Nah, ini yang kemudian ditemukan bahwa anak-anak yang seperti ini kemudian memiliki plus point, yakni dia tahu bagaimana
caranya untuk mengembangkan asetnya atau miliknya. Nah, di dalam cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki digambarkan seseorang memang bisa berada dalam 4 kategori atau kuadran. Pertama, orang-orang yang senang bekerja menjadi employee atau pekerja, orang yang bekerja atau menjadi karyawan. Ada pula orang-orang yang bekerja secara sendiri, mandiri. Nah, dia belum menjadi wirausaha, tapi self-employed. Orang seperti ini adalah dia akan mendapatkan penghasilannya manakala dia bekerja. Misalnya dia praktek dokter, dia praktek lawyer, dia menjadi ahli arsitek, dia menjadi konsultan bisnis. Nah, dia dibayar berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian ada lagi kuadran B atau businessman. Orang ini bekerja dengan cara membangun perusahaannya. Nah, orang-orang ini kemudian membangun perusahaannya dengan melibatkan orang-orang lainnya, baik orang yang lebih cerdas, lebih mampu, lebih memiliki kompetensi di dalam bidang-bidang usaha tertentu. Nah, itu dilibatkan sehingga dia memimpin sebuah unit usaha yang kemudian menjadi sebuah bisnis. Nah, orang ini menjadi cikal bakal orang yang bisa menjadi wirausaha atau seorang pengusaha. Nah, kemudian ada lagi kuadran investor, kuadran I. Nah, ini yang keempat. Kuadran I ini bisa dimasuki oleh employee atau pekerja yang mungkin sudah memiliki aset yang cukup banyak karena kompetensinya, dia digaji besar dan kemudian dia sisihkan untuk investasi. Demikian juga self-employee gitu ya, menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk investasi. Dan orang bisnismen justru dia berinvestasi di dalam 2 hal, di dalam bisnisnya dan juga di dalam investasinya, karena dari laba perusahaannya dia bisa kembangkan menjadi lebih banyak lagi. Nah, ini di dalam buku ini sungguh menarik untuk kita pelajari dan untuk menjadi bekal bagi anak-anak kita agar supaya mereka paham untuk membangun wirausaha dan menjadikan itu sebuah perusahaan yang baik. Nah, jadi di dalam prinsipnya Robert Kiyosaki ini menekankan, katanya kalau memberi orang itu ikan, dia akan cukup untuk makan sehari. Tapi kalau orang itu diajari bagaimana memancing dan belajar memancing, maka dia akan bisa untuk hidup untuk selamanya. Jadi ada baiknya anak-anak kita, generasi muda kita dididik untuk bagaimana tidak tergantung pada orang lain. Namun lebih mulia lagi dia mampu untuk menciptakan pekerjaan sehingga memberikan penghasilan pada orang banyak. Nah, ini yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, karena untuk menciptakan entrepreneur sejati maupun wirausaha sejati itu tidak bisa serta-merta terjadi dengan sendirinya, melainkan anak-anak ini harus diberikan pembekalan yang cukup di dalam pengetahuan, di dalam bidang usaha, di dalam pengelolaan aset, di dalam pengelolaan keuangan gitu. Jadi itulah kira-kira kiatnya buat sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita perlu mengetahui, anak-anak kita perlu dibekali dengan bekal-bekal untuk mampu untuk menjadi mandiri. Baiklah para sahabat, demikian sharing dari saya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.